Jabatan Imigresen akan melancarkan operasi besar-besaran di seluruh negara bermula tengah malam ini. Sawit terbengkalai dekat Pahang tu, kau nak ke buat? Tahniah kepada Imigresen lah, inilah, itulah. Yang berikutnya yang harus disalahkan adalah Jabatan Imigresen kamu. Macam mana orang-orang asing duduk merata-rata berjuta-juta. Mereka tak nampak di depan hidung mereka, ya? Berdiam. Berdiam situ. Hei, gimana? Oh, betul. Kamu tahukah sahabat, saya sebetulnya sebagai TKI itu malu mendengar istilah dibilang tenaga ilegal atau pendatang haram. Kenapa saya malu? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, ada sebuah video yang suruh reaction kepada Mas Farhan. Ingat tak tentang cabaran Kokori yang dulu sempat viral di media sosial, bahkan di Jabatan Imigrasi di Malaysia dan juga di TikTok di Malaysia para sahabat, sampai di FYP di TikTok Mas Farhan juga. Apa dia para sahabat dan teman-teman? Videonya di situ seolah-olah memang tak suka kepada TKI yang ada di Malaysia, maupun yang ilegal ataupun yang tak ilegal macam itu, maupun yang datang secara halal maupun yang tidak secara haram macam itu. Di situ Apek Sindu mencabar narasinya itu seolah-olah memang mencabar Jabatan Imigresen Malaysia. Dan ada juga seorang wanita dan mengatakan ada cabaran juga lah macam itu kepada Imigresen Malaysia macam itu. Dan setelah videonya itu viral, banyak dikempur para sahabat. Kan kasihan juga sih orang yang mau bekerja di Malaysia aman-aman dan mungkin mereka hanya terpaksa datang sampai secara haram ke Malaysia, tak mengikuti undang-undang, ataupun mereka bekerja di tempatnya itu tidak cocok dengan kawan ataupun tak cocok dengan gaji. Mereka datang secara halal tapi mereka melarikan diri menjadi pendatang haram karena tak mempunyai dokumen, dokumennya berada di bosnya yang lama macam itu. Kebanyakan ada juga yang semacam itu. Tapi kalau ada orang Indonesia yang ikut campur tentang hal TKI dan TKW yang ada di Malaysia dan mencabar gimana kok Indo. Kalau benci kepada satu orang, jangan dilibatkan semua TKI. Kasihan yang tanpa dokumen gitu kan. Jadi apalah buat, ini sudah berlaku dan sekarang itu case-nya sudah banyak yang ditangkap para sahabat, dan itu sudah kesalahan masing-masing dan sudah sudah menjadi resiko masing-masing, jadi ditanggung sendiri. Kenapa tidak menggunakan tempat permit kerja yang sah duduk di negara orang macam itu. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Berdiam situ. Hei, gimana?
Sun. Dulu kasihan dia. Kau nak ke kerja bangunan? Ha? Kau tahniah kepada immigration yang duduk warga asing dengan menyalahi undang-undang. Tak semua warga asing menyalahi undang-undang. Kadang-kadang diorang dah buat permit tapi ejen kena tipu. Berapa ejen nak tipu-tipu permit, berapa ribu nak kena buat. Ha? Kau nak ke kerja bangunan? Ha? Kau nak ke kerja korek-korek longkang, kerja panas? Sekarang tu kelapa sawit terbengkalai dekat Pahang tu, kau nak ke buat? Tahniah kepada immigration lah, inilah itulah. Jangan-jangan kau pula bercinta dengan Bangla. Orang sini tak ada warga asing nak jadi apa? Semua longkang-longkang terbengkalai, kelapa sawit terbengkalai. Nak ke kerja panas? Ngada-ngada tahniah lah, apalah. Kenapa tak buka? Kenapa tak buka? Tak ada, pasport ada tak dia? Ha? Pasport bos. Pasport bos. Keluar. Okey, keluar dulu. Ada lagi siapa lagi, berapa orang tinggal? Myanmar. Myanmar UN. Ha? Keluar. Tak keluar. Aku bawa ni tau. Kena tak pindah ni.
Ni, pasport. Simple. Pasport. Saya mau ambil. Ha? Pasport ambil. Pasport, bos. Halo. Buka pintu, tolong. Assalamualaikum, tolong pergi kerja sama. Pagi kawan. Penangkil dari para masih kau mana? Kuat sikit. Saya cakap dulu ni kuat. Masuk ke belakang. Kenapa cok terbedu? Ikut belakang. Ikut belakang. Ni, pon. Saya lalu pasir ikan. Ah. Saya latih ini sebab saya boleh keluar masuk. Saya boleh cari duit untuk anak saya. Oh, tak ada duit nak balik. Okey, tapi ni dah lebih ni. Yang berikutnya yang harus disalahkan adalah jabatan immigration kamu. Macam mana orang-orang asing duduk merata-rata berjuta-juta. Mereka tak nampak di depan hidung mereka, ya. Macam mana mereka kerja? Tak cakap masalah itu. Jabatan Imigresen akan melancarkan operasi besar-besaran di seluruh negara bermula tengah malam ini untuk memburu pendatang asing tanpa izin parti dan majikan yang melindungi parti. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang sudah kita simak. Makanya kita harus mengikuti prosedur yang ada dan undang-undang yang ada dan hormati undang-undang yang ada di negara orang. Jangan sampai kalian itu bekerja secara haram di negara orang ataupun lewat laluan tikus, lewat jalur belakang dan sampai terjadi kayak kemarin itu door sampai ke sekarang itu konfliknya tak selesai-selesai. Aduh, harap-haraplah para sahabat menjadi pelajaran bagi sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia. Kalau tanpa dokumen sebaiknya serah diri sahaja kepada jabatan immigration, lalu lewat depan sahaja bayar kompau macam itu. Jadi tak takut para sahabat kalau lalu belakang itu kalian itu sudah susah-susah bekerja di negara orang, ketakutan mau pulang juga takut macam itu. Jadi dipertimbangkan balik kalau memang mau pulang lewat jalur tikus macam itu. Dan akhir-akhir ini masih banyak di media-media sosial, di TikTok, bahkan di forum-forum anak rantau itu, di grup-grup anak rantau, masih banyak orang yang ngepost lewat jalur saya gitu, janji aman tanpa dokumen, tanpa apa, lewat jalur belakang gitu. Kok masih ada gitu, orang kok nggak takut gitu ya para sahabat. Jadi di situ jangan jangan datang secara haram lah gitu, karena memang kalau meskipun tidak dijabar, immigration itu akan bekerja setiap hari mengkondisikan pendatang-pendatang yang tanpa surat izin yang resmi duduk di Malaysia macam itu. Mereka meskipun tidak dicabar, mereka akan melakukan operasi seperti pekerjaannya mereka macam itu para sahabat. Tapi karena kemarin juga sempat viral, yang masih ingat dengan kata-katanya Kokori ini ya, katanya gimana kata-katanya itu, Mas Farhan gak habis pikir, emang bisa gitu ya menyediakan lapangan pekerjaan gitu kan di sana. Kalau memang bisa menyediakan lapangan pekerjaan, gak apa-apa lah kalian disuruh pulang berapa juta orang yang ada di Malaysia sekarang, para WNI ini. Jadi harap-harap kalau kemanapun mau bekerja jangan sampai datang secara ilegal. Itu saja pesan Mas Farhan, agar kalian itu tak ketakutan, tak dihantui ketakutan sama immigration, tak dihantui ketakutan sama polis itu. Apalagi lewat jalur belakang itu taruhannya nyawa, tanggung sendiri lah para sahabat. Mas Farhan cuma ingin mengingatkan laluan kayak gitu tidak benar dan juga membahayakan. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang sila, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.